wa yustaratu dengan adalah ini lafal nisab dengan kasih wa huwa nisab al dalamnya itu artinya memang di sana selain cara mencapai spiritual fi ba'diha di dalam sebagian hadhil anwa. Di depan diterangkan baru wajib zakat ketika sudah haul berputar 1 tahun. Tapi tidak semuanya harus haul ya. Walakinnan nisaba fit tijarati, namun adapun nisab di dalam perdagangan innama yakunu hanya saja ada apa nisab di dalam perdagangan perniagaan mu'tabaron adalah diperhitungkan fi akhiril hauli di akhir tahun. Artinya apakah mencapai nisab apa tidak untuk zakat perdagangan dilihat pada akhir tahun. Meskipun ketika mulai dagang barangnya sedikit, tapi di akhir tahun mencapai nisab wajib dizakati. Modalnya sedikit, tapi di akhir tahun banyak. Alatul wujudi adalah saat kewajiban. Duna ma qablahu, tidak sebelum haul. Kalau sebelum sampai 1 tahun tidak perlu dilihat sampai nisab apa tidak. Likasratit tirabil qiyami, karena banyaknya harga, karena kima atau nilai suatu barang itu sebelum haul masih mengalami naik turun. Wa fi qaulin, dan di dalam satu pendapat, itu pendapat yang mayoritas itu. Menurut pendapat mayoritas ulama bahwa yang diperhatikan adalah di akhir haul, di akhir tahun. Tapi ada satu pendapat yang mengatakan fi tarafaihi, di dalam kedua ujungnya. Bukan hanya dilihat di akhir tahun, tapi dilihat di dalam kedua ujungnya. Yang dimaksud dua ujung, awal dan akhir ya. Awal itu ujung, akhir itu ujung. Di awal tahun nyampe nisab, di akhir tahun nyampe nisab, dua ujung namanya. Kiasan lil awali bil akhiri, karena mengiaskan ujung yang pertama dengan ujung yang terakhir.
Kalau di akhir disyaratkan harus sampai 1 nisab, maka di awal juga harus 1 nisab minimal. Ini pendapat. Wa fi qaulin, dan di dalam satu pendapat ada yang mengatakan nisab itu diperhitungkan fi jami'ihi, di dalam sepanjang tahun. Meskipun di awal sampai satu nisab, di akhir sampai 1 nisab, tapi di pertengahan tahun pernah nyusut, pernah kurang dari 1 nisab, menurut pendapat ini tak wajib zakat. Berarti kalmawasi sama dengan ternak berarti. Walau tamma haulu ma'alit tijarati. Walau tamma, jikalau sempurna, haulu ma'alit tijarati, apa tahunnya harta perdagangan. Jikalau harta perdagangan di akhir tahun mencapai 1 tahun. Wa qimatu, adapun nilainya ma'alut tijarah, sementara adapun nilainya barang dagangan, dunan nisabi, adalah kurang 1 nisab. Perdagangan sudah sampai 1 tahun. Kemarin mulai berdagang adalah bulan Syawal tanggal sekian. Saya sekarang sudah Syawal tanggal sekian, sama dengan saat memulai. Tapi di saat ini nilainya tidak sampai 1 nisab. Kalau begitu faya batadi'u al-haulu, maka memulai kembali apa haul. Perhitungan tahun bukan yang kemarin, tapi dimulai sejak sekarang. Wa yabtulu al-awwaluh, dan batal apa haul yang pertama. Kalau kita mulai berdagang sejak bulan Syawal tanggal 25 bulan Syawal, sekarang sudah tanggal 25 bulan Syawal, tapi barangnya tak sampai 1 nisab. Maka haul yang kemarin dianggap tidak ada, untuk yang selanjutnya dihitung sejak sekarang. Wa yabtulu al-awwalu, dan batal apa haul yang pertama. Dengan demikian fala tajibu zakatun, maka tidak wajib apa zakat. Hatta yatimma haulun sanin, sampai sempurna apa haul yang kedua. Wa huwa nisabun, sedangkan harta mencapai nisab. Maka tak wajib apa zakat sampai berakhir haul yang kedua, di saat hartanya mencapai nisab. Kada ma'afadahu an-Nawawi fil Minhaj. Demikianlah sesuatu yang memberikan pengertian siapa Imam Nawawi di dalam kitab Minhaj. Wa syarhuhu wa Ibnu Hajar, dan memberikan pengertian Ibnu Hajar al-Haytami fi syarhihi, di dalam syarahnya kitab Minhaj. Kitab Minhaj yakni Minhajut Talibin, syarah yang dibuat Ibnu Hajar, namanya Tuhfatul Muhtaj. Banyak syarahnya. Wa qala sahibu Umdatis Salik, dan berkata siapa pemilik kitab Umdatus Salik, beliau mengatakan anta bulugh jaban khalisan milal kisri wa tibni khamsata ausukin. Anta bulugh harus mencapai apa? Tijarah, perdagangan, jaban dalam kondisi kering,
Ya bukan perdagangan kalau ini ya. Pertanian kering, khalison murni, murni milal kisri dari kulit, wattibini dan jeramian mencapai khamsat ausukin, mencapai 5 ausuk. Ini zakat pertanian ya. Kalau zakatnya zakat pertanian seperti beras dan jagung, maka syaratnya mencapai 1 nisab di saat barang itu sudah kering, sudah tidak ada kulitnya, terlepas dari jerami, mencapai 1 nisab yaitu 5 ausuk. 5 ausuk sama dengan 6 kintal 12 kilo ya. 6 kintal 12 kilo. Itu dianggap kaya orang yang punya hasil pertanian seperti itu. Kaya ya. Mohon ekakan tibik lebih. Wa wajibun naqdaini, adapun kewajiban 2 mata uang yakni emas dan perak. Berapa zakatnya emas dan perak? Hattal ma'dani ay hattal ma'dani, termasuk juga tambang emas dan perak. Dunal rikazi, tidak harta rikas, harta karun. Adapun wajibnya 2 mata uang yakni emas dan perak, wat tijarati dan perdagangan, rub'ul usuri adalah 1/4-nya 1/10, yakni 2,5%. Zakatnya emas dan perak, demikian pula zakatnya perdagangan adalah 2,5%. Nisabnya perdagangan kalau zaman sekarang ini dinilai dengan emas ya. Kalau orang itu berdagang, isi tukunya dihitung. Setelah dihitung apakah mencapai nisabnya emas apa tidak. Katakanlah nisabnya emas adalah 85 gram. Kalau barang yang ada di toko itu nilainya tak kurang dari seharga emas 85 gram, maka wajib dizakati. Itu yang diperdagangkan. Kalau alat transportasinya tidak dihitung, sepeda motornya tidak dihitung, backup untuk mengangkut barang-barang dagangan tak dihitung. Karena tidak ada keng motor kan, mana keng motor lain, itu ada keng rokok, ada keng beras. Jadi yang dihitung ya rokok, beras dan lain-lain. Walakin fit tijarati i'tibaruhu minal qimati. Walakin akan tetapi fit tijarati di dalam perdagangan, i'tibaruhu memperhitungkan 2,5% itu, memperhitungkan 2,5% atau 1/4-nya 1/10, dihitung dari apa? Minal qimati, dari nilai. Dan yang dikeluarkan juga berupa nilai, yakni berupa uang. Menadakan rokok, zakat rokok, pesen aja pakai luar. Li'annaha, karena sesungguhnya qimah atau nilai atau harga, muta'allaku zakati tijarati adalah objek zakat perdagangan. Fala yajuzu ikhrajuhu. Fala yajuzu, maka tidak boleh. Ikhrajuhu, apa mengeluarkan 2,5% min ainil arodi, dari barang dagangan itu sendiri, dari zatnya barang dagangan. Min ainil arodi, arod itu ya babak barang-barang komoditas itu.
Wa ammar rikazu, adapun harta rikas, yakni harta karun, fafihi al-khumusu, maka ialah di dalam rikas al-khumusu adapun 1/5. Besar zakatnya karena tanpa lelah ya. Wa wajibul hububi wathimari, adapun kewajibannya hubub, biji-bijian seperti beras, jagung dan lain-lainnya, wathimari dan buah-buahan, allati sukiyat yang disiram bimu'natin dengan biaya besar. Ya besar tentunya, karena kalau biaya pasti ada ya. Nisful usuri adalah separuhnya 1/10. Artinya zakatnya hasil pertanian, baik itu biji-bijian maupun buah-buahan, kalau disiram pakai air dengan biaya, zakatnya adalah separuhnya 1/10, yakni 5%. Airnya beli, airnya dengan biayanya bensin, biayanya solar, biayanya token dan sebagainya. Wadzalika, adapun hal itu, bi'an sukiyat min bi'rin, misalnya disiram dari sumur, ngangkok dari sumur, au nahrin atau sungai, birathin dengan disiram, binahwi ba'irin dengan semacam unta. Airnya memang tak boleh karena ngarai sungai, tapi ngangkui angkutan unta yang ada biayanya, au baqaratin atau sapi, au bidulabin atau dengan kerekan. Wa huwa, adapun dulab, ma yudiruhu al-hayawan, ma adalah sesuatu, yudiru yang menarik atau yang memutar kepadanya al-hayawanu, apa hayawan, pakai tenaga hewan, itu dulab. Au na'uratin atau kincir air. Wahia, adapun na'urah, ini zaman lambat ni kan, ma yudiruha al-ma'u binafsih, ma adalah sesuatu, yudiruh yang memutar kepadanya, al-ma'u binafsihi, apa air dengan dirinya sendiri, kincir air. Au bidalwin atau dengan timba. Wa huwa, adapun dalwin, ma adalah sesuatu, yajurruhu yang menarik kepadanya al-adamiyu, siapa manusia, bihablin dengan pakai tali atau tampar, ya tembur apa. Au bima atau dengan sesuatu, istarahu yang membeli siapa orang kepada emak, mimain berupa air, au saljin atau salju, au baradin atau es, dengan cara beli syiraan sahihan au fasidan, dengan cara beli yang sah atau jual beli yang tak sah. Kalau dengan cara beli, apakah jual belinya sah atau tak sah, masuk dalam kategori biaya. Awis ta'jarahu atau menyewa kepada air, aw wasabuhu atau gasap kepada air. Air orang nak gasap, orang ngicok, kan tak ada biaya namun nak gasap. Kok harus dianggap biaya juga? Alasannya liwujubi dhamanihi,
karena wajibnya mengganti dan menanggung barang gosok. Ya. Barang gosok itu kan harus ditanggung. Au hibalahu atau dikasih hibah lahu baginya. Kalau dikasih orang kenapa? Apakah masih dianggap memberatkan? Betul, karena diidhamil minnati, karena besarnya minnah. Minnah itu balas budi. Nyaman orang diberi itu tak nyaman ya. Idhamil minnah ya. Yang beri nyamanan abri ya kan. Makanya kalau ada orang yang sebenarnya tak mampu haji tapi pada orang si abli abese tak perlu diterima itu ya, karena alasannya idhamil minnah ya. Tak wajib diterima mendiberinya orang, terkecuali pemberian anak kepada orang tua dan bukan hanya sekedar biaya tapi ikut ngantar anaknya. Pemberian anak kepada orang tua tak sama dengan pemberian orang kepada orang. Nyaman iberi orang kan tak nyaman. Kalau datang haji oleh iberi orang kan tak nyaman. Wa bi ghairil mu'nati, adapun wajibnya hasil pertanian baik biji-bijian maupun perkebunan kalau dengan tanpa biaya, zakatnya al-usyuru 10%. Aingnya tanpa biaya apapun. Jadi persoalan biaya air pengaruhnya terhadap kadar berapa zakatnya. Wadzalika, adapun hal itu bi an syariba bil matari, dengan minum apa hasil pertanian dengan angki ojen awil ma'i atau dengan air al-munsabbi ila dzalika, yang tertuang ke tempat itu. Al-munsabbi sabba ya subuh, kemudian in sabba yansabbu, tertuang ila dzalika kepada hal itu, min nahrin dari sungai langsung akili tibi, au jabalin atau dari gunung akilina, au ainin atau dari sumber, awis salji awil barati atau dari es atau es. Salju dan barot ini hampir sama. Kalau dari atas itu beku kemudian sampai di bawah itu cair, itu namanya barot. Kalau dari atas cair sampai di bawah beku, itu namanya salju. Au bi'uruki atau dengan akar-akarnya pertanian. Likurbihi minal ma'i, karena dekatnya tempat minal ma'i dari air, karena dekat dengan air sehingga secara langsung akar-akarnya terairi dengan sendirinya. Wakadha, demikian pula masuki bil qanawati, sesuatu yang disiram dengan pakai kanal. Wasawaki, dan saluran-saluran. Al-mahfurati, yang digali. Minan nahril azimi, dari sungai yang besar. Ya intinya pakai biaya dan tak pakai biaya. Li'annahu, karena sesungguhnya la kulfata, tidak ada beban fi muqabalatil ma'i nafsihi, sebagai imbalan air itu sendiri. Tidak ada biaya menyangkut persoalan air ya. Kalau ada biaya tentu bukan persoalan air, tapi berfi imaratil ardi, melainkan dalam pengelolaan tanah. Lain pengelolaan tanah. Awil aini, atau dengan pengelolaan sumber. Awil nahri, atau sungai. Au ihyaiha, atau menghidupkan tanah.
au tahiyatiha atau menyiapkan tanah. Menyiapkan tanah li an yajriya agar supaya mengalir air fiha di dalam tanah bitob'ihi dengan dirinya air mengalir ila zar'i ke tanaman. Bikhilafil maski bilah bin nadhihi berbeda dengan yang disiram. Bilah bin nadhihi dengan semacam sesuatu yang menyiram. Artinya biaya itu biaya menyangkut apa? Kalau biaya menyangkut perbaikan tanah ya itu adalah niscaya. Yang jadi persoalan adalah biaya yang langsung menyangkut air. Fa innal kulfatah sesungguhnya beban fi muqabaratil ma'i nafsihi sebagai imbalan air itu sendiri. Wa tajibuz zakatu fis simari. Dan wajib apa zakat? Istimari di dalam buah-buahan. Bibudui sholahiha dengan tampaknya baiknya buah-buahan. Walau fil ba'di walaupun di dalam sebagian. Menyangkut hasil-hasil pertanian, baik itu biji-bijian maupun itu buah-buahan, kapan itu harus dizakati? Apabila sudah tampak baiknya. Meskipun hanya tampak pada sebagian, bukan pada keseluruhan. Sudah mulai kuning, sudah mulai merah misalnya. Sudah tampak baiknya. Meskipun belum benar-benar matang. Li'annaha karena sesungguhnya simar buah-buahan hina izin ketika itu, yakni ketika sudah tampak baiknya, samratun kamilatun adalah buah-buahan yang sempurna. Kalau sudah tampak baiknya berarti sudah merupakan buah-buahan yang sempurna. Wa qablahu dan sebelum itu, yakni sebelum budui salahiha, adapun sebelum tampak baiknya, itu namanya balhun. Balhun itu buah kurma mentah. Baru dikatakan tamar ya, kurma kalau sudah matang. Kalau sebelum itu namanya balhun, buah kurma mentah. Au hasramun atau namanya hasram, buah anggur mentah ya kan? Jadi kurma itu ketika masih mentah itu bukan tamar tapi balhu. Anggur ketika masih mentah itu bukan inab, bukan zabib tapi namanya hasram. Wafil hububi dan di dalam buah-buahan, kapan di dalam biji-bijian, kapan itu harus dizakati? Bistidadiha dengan mengerasnya hubub. Kalau sudah mengeras ya kan, itu sudah wajib dizakati. Walau fil ba'di aidan, walaupun di dalam sebagian juga. Walaupun belum mengeras semua, hanya sebagian, hanya separuh yang mulai mengeras. Li'annaha karena sesungguhnya hubub, biji-bijian, hina idin ketika itu, yakni ketika sudah mengeras, akwatun itu namanya akwat. Akwat ini jamak dari kud artinya makanan pokok yang mengenyangkan. Karena apabila padi atau jagung itu sudah mengeras,
itu sudah bernama akwat, makanan. Wa qablahu, dan sebelum itu namanya baklun, sayur berarti. Jagung mengkita tua itu beri jagung, tapi sayur. Qala Ar-Rafi'i, berkata siapa Imam Ar-Rafi'i, fil Muharrari, di dalam kitab Al-Muharrar. Falau istara, maka kalau membeli siapa orang, awarisa, atau mewarisi siapa orang, nakhilan, akan pohon kurma, musbiratan, yang berbuah. Kalau seseorang membeli pohon kurma yang berbuah, atau tidak membeli tapi dapat warisan dari orang tua, wabada as-salahu, dan tampak apa baiknya. Kapan tampak baiknya? Indahu, pada dia, pada pembeli. Saya membeli pohon kurma yang berbuah, atau saya mendapatkan warisan pohon kurma yang berbuah, dan buah-buah kurma itu baru tampak baiknya ketika ada pada saya. Siapa yang kewajiban zakat, faz-zakatu alaihi, maka adapun zakat adalah wajib atas dia, yakni atas pemilik baru, ya kan? Maka zakat alaihi adalah atas pemilik yang baru. La alaman, tidak atas orang, intakoda, yang pindah, al-milku, apa kepemilikan, pindah, anhu, daripada emas. Kewajiban adalah ditanggung pemilik yang kedua, bukan ditanggung oleh pemilik yang pertama. Kalau dalam persoalan jual beli, yang wajib mengeluarkan zakat adalah pembeli, bukan penjual. Karena pada saat belum dijual, belum terjadi sabab zakat, karena belum tampak baiknya. Li'anna sababa, karena sesungguhnya sebab, yakni sebab wajibnya zakat, innama wujida, hanya terwujud apa sebab, fi milkihi, di miliknya dia, di miliknya pembeli, yakni di dalam miliknya pemilik yang kedua. Salah satu penyebab zakat adalah budhuwus shalah, tampak baiknya barang itu. Sementara budhuwus shalah baru terjadi di saat sudah terjadi perpindahan kepemilikan. Wala istaratu tamamus shalahi wal istidad. Wala istaratu, dan tidak disyaratkan, tamamus sholati, apa sempurnanya kebaikan, wal istidadi, dan sempurnanya kematangan. Tadi dikatakan kapan buah-buahan itu wajib dizakati, ketika sudah sholat, tampak sholatnya, sudah tampak baiknya. Kapan biji-bijian wajib dizakati? Apabila sudah istidad, sudah matang, keras. Di sini dikatakan tidak perlu begitu begitu matang, sangat matang, dan tidak disyaratkan harus sudah sangat tampak baiknya. Wa mu'natu nahwil jidadi, adapun biaya semital jidad, yakni memotong atau menuai, memerlukan beberapa biaya anyi, biaya motong, wa tajfifi, dan mengeringkan. Ketika perlu dikeringkan, dari mana biaya pengeringan itu? Wal hasadi, dan panen, menuai. Wa mu'natu nahwil jidadi, adapun biaya semisal memotong, wa tajfifi, dan mengeringkan, wal hasadi, dan menuai, wa tasfiyati, dan membersihkan, wasairul mu'ani, dan seluruh pembiayaan
diambilkan dari mana? Wajibatun adalah wajib min khalisi malihi, dari murni hartanya dia. Artinya mah kalau ada di luar, bukan diambilkan dari barang itu, min khalisi malihi, dari murninya hartanya orang. Wa katsirun minan nasi, dan banyak manusia, banyak masyarakat, yukhrijuna dzalika, mengeluarkan kepada pembiayaan itu, minas samri, dari buah, ngalak dari dalam. Acual padi na kangkui biaya padi. Awil habbi, atau dari biji-bijian. Banyak masyarakat mengeluarkan pembiayaan itu, diambilkan dari buah atau diambilkan dari biji-bijian. Summa yuzakkuna al-baqiyah, kemudian mereka baru menzakati sisanya. Yuzakkuna al-baqiyah, menzakati sisanya. Wa huwa khata'un azimun, itu salah besar. Tidak benar dengan biaya nang arak dari berasa, dari jagung. Wa ma'a wujubiz zakati bima dzukira, dan bersama dengan wajibnya zakat, bima dzukira, dengan hal-hal tersebut. La yajibul ikhraju, tidak wajib apa mengeluarkan zakat, illa ba'da tasfiyati minat tibni, kecuali setelah dibersihkan dari jerami, wal jafafi, dan setelah kering, fima yajibu, menyangkut sesuatu yang perlu dikeringkan. Balla yajzi'u, bahkan tidak cukup apa ikhraj, tak cukup mengeluarkan zakat, qablaha, sebelum tasfiyah, tak cukup mengeluarkan zakat sebelum dibersihkan. Kalau talifa ba'dun nisabi, wallahu alam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Menyangkut masalah tulis sholat kak itu, nanti mungkin kemungkinan relatif, nanti buat atau mana pertanyaan kak itu mungkin matang. Tapi kadang-kadang itu sama kita butuh tak matang agak terpaut di kolom di laut itu apa itu terisa. Kenapa dibutuhkan ketika tidak matang itu juga di sholat ketika fakta disuruh jaga pertabakan lain forma misalnya pun kita putulan muda ketika kuyopat misalnya pun dipanen, apakah juga masuk di sholat? Itu zaman-zaman di mana dibutuhkan ketika tidak sholat dan pengertian sekolah. Dan itu kan forma sama kan gue permukatan muda itu ya. Karena pakai itu juga bergeser ke mana gitu.
Kalau sebelum berdosa tidak diketahui apakah itu nyampe nisab apa tidak, dan rentan dengan penyakit, sebelum berdosa ada kemungkinan setelah itu barang itu menjadi rusak. Kalau khusus kurma ada jalan keluar kan. Artinya bukan karena membutuhkan kurma ketika belum matang, melainkan karena bersangkutan memerlukan uang. Memerlukan uang sementara hasil panen belum waktunya. Ditinggal dikalkulasi berapa barang yang sudah dikeluarkan dan sudah diambil. Misalnya pao boleh saya borong ketika masih belum matang, kira-kira seharga berapa itu? Sehingga pada saat kewajiban mengeluarkan zakat dapat diketahui berapa hasil panen yang sesungguhnya. Nabi ajar berketing bertiga mah telepon setahun depan itu pas mitongna kesur saya mitongna pokoknya tempat lo aja Jakarta aku jadi Nabi kedua nobong boleh nyataki boleh ada yang Jakarta Malaysia kalau pilot bilena Nabi orang sisa rata-rata ketika di ini mana Jakarta bilen lagi tak Jakati harus valid memang ini zakat ini. Artinya benar-benar harus dihitung sejak awal. Artinya tak ada sempat tak orang gini. Ini ada karena sempat zakat, ini ada karena tak sempat zakat. Karena zakat ini perpaduan antara ibadah dan sosial. Kalau dari segi sosial mungkin yang penting kita mengeluarkan zakat dan dapat menyantuni fuqara masakin. Tapi dari segi ibadah kan harus ada niatnya. Itu zakatnya itu zakatnya Oleh karena itu kita harus tahu hasil panen yang kita dapatkan tahun ini berapa. Ben kangkui hasil pertanian panen 1 tahun bisa dikumpulkan satu sama lain. Misalnya padi panen 2 kali dalam setahun. Tiap-tiap panen tak lepas nisab. Kalau dikumpulkan panen pertama dan panen yang kedua sampai 1 nisab dikumpulkan. Artinya dizakati ketika panen yang kedua. Ini sama yang akad dia bau sabar Dengan anak banyak pasewa kasih puna pacara mitong zakat termasuk betul nak ini sabar kasih si pasewa 5 tahun. Minyak dipau kasih bisa tahun 2 tahun. Ini kan zakatu al-ardil mu'jaranya mana? Zakat pertanian yang disewakan. Pertanyaannya, kewajiban zakat dibebankan kepada siapa? Apakah kepada pemilik tanah atau kepada pihak yang menyewa? Dibebankan kepada pihak yang menyewa, karena itu zakatnya hasil pertanian. Yang punya tanah yang menyewakan kan tidak menikmati hasil pertanian, tapi menikmati uang kan. Uang juga harus dizakati. Konsekuensinya punya uang ketika sudah sampai 1 nisab wajib dizakati. Seandainya menyewa punya berpotensi berkewajiban menzakati uang, orang yang menyewa punya kewajiban menzakati hasil pertanian.
sholat maut ini ketika perang dulu. Berapa? Sholat maut sebenarnya kan ketika perang. Bagaimana kalau ketika terjadi gempa, apakah ada tata sholat maut atau berhenti saja dulu? Ada gempa ya. Iya. Kalau di kitab-kitab contohnya bukan gempa tapi berdoolaran. Ya cukup lari ya, menghindar dari gempa itu. Tanpa membatalkan sholatnya. Harus buka detail, nggak apa-apa ya. Apa? Biasanya ada di dalam rumah. Kan? Iya, ngalak kunci ke rumah dia. Ya konsekuensi kan. Tak sah. Di Jakarta saya yang Bogor kan disasami antara sewa dan pergi. Masyarakat itu kan beda dua, menyewakan, beda pergi. Mana tanah yang disewakan itu tetap menjadi miliknya orang yang menyewakan. Tapi manfaatnya sekarang menjadi miliknya orang yang menyewa. Karena hakikatnya sewa itu jual beli kan. Jual beli. Sewa itu hakikatnya adalah jual beli. Perbedaan dengan jual beli biasa. Kalau jual beli biasa yang dibelikan barang. Kalau dalam akad sewa yang dibeli itu manfaatnya barang kan. Kalau saya menyewa mobil miliknya orang, berarti saya kan membeli manfaatnya mobilnya orang. Mobil itu tetap miliknya orang, tapi manfaatnya miliknya saya. Gitu. Demikian pula sawah. Kalau kita menyewa sawah, sawah itu tetap miliknya orang, tapi manfaatnya miliknya saya. Gitu. Itu kalau sewa. Kalau gadai hakikatnya kan gadai itu hakikatnya adalah jaminan hutang. Pada hakikatnya kan hanya sebagai jaminan, tidak boleh dimanfaatkan kan. Kalau saya punya hutang kepada si A, agar supaya si A itu tenang hatinya, saya menitipkan sepeda motor sebagai jaminan. Hanya sebagai jaminan, tidak boleh digunakan oleh si A. Demikian pula kalau yang dijadikan jaminan adalah sewa, ya hanya sebagai jaminan, tidak boleh dimanfaatkan. Tapi sekarang terjadi perkembangan. Ada orang itu ada sebagian orang itu nyari orang siapa tengah kan, memerlukan orang yang mau menghutang uang kepada kita, karena yang diperlukan adalah barang jaminannya. Ini artinya sudah bergeser konsep sewa dari asal sebagai jaminan sekarang menjadi bisnis kan, mencari keuntungan. Solusi kan itu mana bigade itu kan sudah menjadi tradisi masyarakat. Kecil, tinggallah kecil tetap yang ambil manfaatnya dari tanah. Kenapa kan itu butuh ya kecil solusinya? Tapi dekik menjadi jaminan manfaatnya untuk tergula sebagai orang yang ada kecil. Misalnya EPA itu harus digunakan. Mas tenda kan ketika Anda terpaksa kan. Itu timbang tahun lewatan. Lumrah kecil kan. Atau mungkin di perjanjiannya kayak jual kembali. Sekarang saya beli, nanti setelah 3 tahun saya jual lagi kepada sampean. Oke, rekayasanya seperti itu. Rekayasanya bukan sewa, tapi jual beli kembali. Jual beli itu pada dasarnya kan abadi, kan? Jual beli itu abadi, tapi yang namanya jual kembali kan jual beli sementara. Itu rekayasa juga.
Jadi seolah-olah dia menjual sawahnya yang pada saatnya akan dibeli kembali. Di saat ia sudah dijual kan berarti terjadi perpindahan kepemilikan kan. Karena sudah terjadi perpindahan kepemilikan tergantung, maka terserah yang punya barang itu mau digunakan apa. Mohon berarti memang tidak berani mulai dulu yang namanya apa? Kecilnya. Karena mengandung eksploitasi kan. Orang mau sewa sabo kan orang kutu KPC. Ada ki sabo naik labuan iban orang kenyataan dia. Kalau menghitung tanda-tanda itu apa dihitung harga beli, apa dihitung harga jual, apa dihitung harga beli atau dihitung harga jual. Zakatnya. Zakatnya apa? Zakatnya dagangan. Kalau umpamanya dihitung harga beli nggak sampai 1 juta. Kalau dihitung harga jual sampai 1 juta. Belum Atau masih punya hutang di dagangan. Kalau dihitung dengan hutangnya nggak nyampe 1 juta. kalau pedagang itu kan menjual dan membeli ya. Kalau yang dihitung adalah barang-barang yang ada di toko, berarti kan harga jual kan, karena dia akan jual barang kan. Tidak akan menghitung barang yang akan dia beli kan. Iya. Belum? Ada seseorang yang selalu mengabarkan sekali tapi melupakan pekerjaan seorang. Yang pertama, yang kedua, ada seseorang yang selalu mengerjakan ini, tapi di belakang itu masih banyak hutang. Apakah diterima? Belum masih bersama. Aqimus shalah wa atuz zakat. Selalu mengatakan malas, tapi melupakan kepada sholat. Salat dan zakat itu merupakan dua hal yang tak boleh dipisahkan. Makanya Sayyidina Abu Bakar itu memerangi orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat meskipun mereka tetap melaksanakan sholat. Alasannya karena zakat tak boleh dipisahkan daripada sholat. Yang dimaksud orang yang rajin mengeluarkan zakat tapi tidak sholat maksudnya. Ya meninggalkan sholat susah kan. Mengeluarkan zakat berarti melaksanakan kewajiban. Meninggalkan sholat ya diperhitungkan, mengeluarkan zakat juga ada hitungannya. Artinya meninggalkan sholat itu tidak berarti zakat yang ia keluarkan tidak diterima, tidak berarti. Yang kedua apa itu? Orang yang selalu umrah tetapi melupakan bukannya sana itu. Salah satu tata kerama orang haji, sebelum mengangkat haji, seluruh hutangnya sudah harus dilunasi dulu. Boleh antara haji utang kan? Bukan hanya perjalanan haji, orang yang mau bepergian jauh, ya kan? Kemudian punya hutang yang sudah jatuh tempo, tak boleh dia bepergian. Orang sandi utang tahun di akhiran. Karena risiko terhadap
orang yang memberikan hutangan. Karena daripada orang yang meninggal dunia pas saya tak untuk bernak kampungan ini. Kalau di kota, kenapa nak potong dari tahu? Anak foto tadi kewajiban belajar orang orang tua. Tadi kewajiban kan. Tapi kalau orang tua meninggalkan harta warisan tidak boleh diwaris sebelum membayar hutang-hutangnya dibayar. Kalau seluruh hartanya sudah dibayarkan hutang tapi tak cukup, apa ada waris wajib? Tak wajib. Tapi kan kasihan ya kalau hutangnya orang tua tidak dibayar. Hanya berdasarkan kasihan saja kan. Saya maksud kalau main itu mu'allakun an bainiha fayuqdo. Tapi itu kenapa anak foto? Kenapa mereka? Kan di zaman Nabi ada orang meninggal kan. Nabi tidak mau mensolati orang itu karena dia punya hutang. Tapi ada sebagian sahabat yang menanggung bayar hutangnya itu. Baru Nabi mau mensolati. Jadi perhatian Nabi saya kata aku menepati jadi bukan mau berjalan dan dipikirkan sama kita ampun sampai saat saking begitu rumberan saya kata itu Nabi itu Berapa angkui? lebih bersetar lebih buruk karena kakek juga berperan kamu berbeda. Nanti penter kini kan karena masyarakat tak ngakan kuda tak ngakan berat. Kemudian zakat di Marakil Fadli tidak bisa pemeliharaannya awet lah ya coba aslim ya. Terus zakat tak digunakan. Berapa? Awatang. Menurut sebagian ulama sebelum dizakati biaya yang hutang itu dibayar dulu karena dizakati. Terus saya nomor 2 tidak pada akad dan kembali. Terus saya masuk tinggal di kota di kemampuan kami penebus. Pas kalah terus dengan saya akad jual kembali. Barang gada itu fungsinya dua. Yang pertama sebagai jaminan hutang. Yang kedua untuk bayar hutang ketika yang punya hutang tak mampu membayar. Sudah barang tentu tergantung sesuai dengan hutangnya. Mun barang jaminannya lebih besar dari hutangnya, dia cek kalak kakap apa di sebagian. Memang masalah kecil termasuk sesuatu yang sudah sangat mentradisi dan masyarakat tidak menganggap itu persoalan kan. Pada saat beremam orang memakai sepeda motor. Sepeda motor saya dititipkan kepada si A sebagai jaminan hutang. Pada dasarnya tidak boleh digunakan oleh orang yang punya uang. Tapi kalau dalam perjalanan waktu saya mengatakan, lah angkuir sepeda jeria. Kalau seperti itu tak masalah, angkuir. Karena setiap pemilik kan berhak untuk setiap orang yang memiliki barang apapun punya hak barangnya dimanfaatkan orang lain kan. Termasuk orang yang memberikan hutangan. Artinya ada indikasi kuat bahwa ia memperkenankan barangnya itu digunakan bukan semata-mata karena dia punya hutang, tapi semata-mata karena
ikhlas barang itu digunakan. Kampung tradisi kan dia pakai di sabun, elakon kan. Bisa ada. Ada sih nanti kan tuh aku milikan merasa sadar juga. Oleh di zaman desa. Oke mas teh. Mungkin kan melarat orang nyari injaman gitu. Nyari injaman ke bank sangat sulit. Minjam ke masyarakat ngangkui tanah sebagai jaminan. Kalau kemudian tanahnya dikelola pasti tidak keberatan. Itu bang tak oleh otangan kan mesti nak ini. Tapi menyebut pemilihan buat dia maka dia tanah sebagai jaminan hutang panja, masih enggak canja kan. Kalau itu hutang murni untuk kebutuhan keluarga dia. Tapi kalau digadaikan untuk mengembangkan bisnis, bukan untuk kebutuhan hutang murni. Kan ada kedua belah pihak yang yang menggadaikan dan pihak yang mengambil gadai. Kalau pihak yang menggadaikan barangkali dengan alasan emergensi kan. Ada saja dapat toleransi kan. Engkau tanpa mengaji tak oleh utangan kan bisa. Sekarang yang jadi persoalan orang sengalak gede. Tadi juga terjadi di tetangga persoalan tak mampu terus pas masa terjadi terus minta tambahan terus tahun depan minta Tambahan utang. Barang jaminan apapun. Kan tak ada masalah. Bawa tengah boleh orang itu kan tak ada masalah. Tapi kalau biasa pun mengaku sudah senilai barang jaminan langsung dia jual sekian. Nyaman mungkin kecuali. Di dalam pondok Pak intinya jika lelang pas itu lelang Kan lelang formal apa lelang syar'i. Mohon lelang syar'i artinya barang itu dijual oleh orang sengalak kecil lantaran orang sebekecil tak kelar majur. Mohon lelang-lelang biasanya kan dibeli dengan harga yang sangat murah. Itu merugikan kan. Artinya kenapa sih maksud lelang gini? Jual. Ini jangan sekedar fungsinya barang gadai ini kedua. Pertama sebagai jaminan hutang. Yang dua untuk bayar hutang ketika dia tak mampu bayar hutang. Jadi sepeda motor yang digadaikan itu fungsinya dua. Pertama sebagai jaminan. Yang nomor dua kangkui jual ketika orang tak kelar majur. Sudah barang tentu dijual dengan harga yang normal. Bukan harga di bawah normal. Sisa dari babodi. Lebih akan dinoreng. Berarti nggak pasti ada orang. Namun mana di nganak kecil atau kata orang lagi berpasrah nggak kuila kuni kata satu dari dia kemudian itu tinggi pengawasan tinggi. Tapi kalau kui agar supaya cepat bukan tidak boleh dikit-dikit lah. Enak orang berkuila beri kibun berdasar lah boleh biasa ketika boleh. Baru mah.
Makai di bedoreng makai di setong orang itu. Itu kan mana di tengah perjalanan atau mengingat di anti tanah kan itu supaya laku. Tapi kan karena sogong pasrahan dari dia, akhirnya pas apa yang potangan itu, di dalam kerja sabun di laporan itu, tapi sebenarnya brena dan teopa beli hasil lagi itu ngambil kita pun tak boleh. Sing ngucak sandi sabar. Saya kalah sewa kan itu. Kan sementara kan sebagai jaminan kotak kan. Kan bisa beli kotak. Nanti nasi satu kan tuh daripada dengan acukan nih hasilannya. Hasil lagi kedua anda kan. Tanpa mengikat hasil karena tadi itu kan ada kontrol ada kontrol tidak jadi kalau kan besar kan Kan tetap memanfaatkan barang gadai kan. Sama-sama memanfaatkan barang gadai. Fitnah ini pihak yang punya dikasih bagian gitu. Ini kan bodoh ini. Bagaimana bilari ke hadis, bagaimana bilari ke sopas sangat tidak dimanfaatkan hanya sebagai jaminan, malah ngalero. Rosak tanah, segala itu tidak dimanfaatkan. Itu yang perlu dicarikan jalan keluar. Mungkin kalau dalam konteks tanah pertanian mungkin itu konsekuensinya. Tapi kalau dalam konteks mobil, sepeda motor kan tidak ada masalah. Tak digunakan. Ada kemungkinan tetap bisa digunakan oleh orang yang punya. Tetap juga bisa digunakan. Akan tetapi sertifikatnya ada di sana. Karena barang gadai kan merupakan sesuatu yang terbelenggu istilahnya. Artinya pihak yang punya tak punya kebebasan untuk menggunakannya. Karena terkait dengan haknya orang lain. Tapi kalau hanya tetap diperkenankan mengelola, sementara yang dijadikan jaminan hanya sertifikatnya, mungkin bagus sih. Dan itu ganti waktu luas. Ganti normal tahun 30 dari Rusia bagian utara, waktu siang cuma 1 jam. Kenapa 1 jam? Kenapa Noro daerah terdekat yang normal. Noro daerah terdekat yang normal. Bisa saja malamnya hanya 1 jam, bisa saja siangnya 1 jam. Bisa apa 1 jam, bisa apa 3 ekor jam. Lebih dari penjelasan oleh Dr. Basket bisa kasih apa? Ada hal malu tentang Maklumat tak ini. Mungkin apa sih? Lailatul Qadar itu apa ini? Deki pun dah ketemu ke Lailatul Qadar tahu ke jawabannya dulu. Subhanallah.